Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muswadi dari channel Blogger Muntilan. Di video kali ini saya ingin review ya salah satu aplikasi pembukuan di Android yang cukup mudah, cepat, efisien, dan tentunya dengan fitur yang sangat komplit ya, yaitu bernama Bukukas. Setiap pebisnis memerlukan pencatatan keuangan. Kalau kita menggunakan cara manual, tentunya kita membutuhkan buku dan pulpen ya, dan itu bisa dibilang kalau cara lama itu ribet. Nah, di era teknologi yang semakin maju ini, ada aplikasi yang memudahkan kalian untuk mencatat pembukuan dari transaksi yang kalian lakukan ya, misalnya seperti utang piutang, misalnya untuk pengeluaran dan lain-lain lah, yang tentunya untuk bisnis kalian ya. Karena saya sendiri mengalami kalau bisnis itu tidak dicatat, maka kita bingung, apalagi kalau bisnis kita itu sering ada yang utang, kita kadang lupa. Nah, di Bukukas ini misalnya ada yang utang, kalian punya catatannya dan kalian bisa mengirim tagihannya lewat WhatsApp ya. Nah, untuk fiturnya nanti kalian lihatlah nanti kalau sudah Oke, langsung kita buka Playstore terlebih dahulu ya untuk install aplikasinya. Kalian cari Bukukas. Ukurannya cukup ringan, 14 MB. Ya, di sini memiliki rating 4,8. Nah, itu saya kira cukup bagus ya. Dan tentunya ini cukup bermanfaat untuk kalian pelaku UMKM ya, untuk bisnis besar. Oke, kita buka ya, karena ini sudah saya install, kita buka. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ayo kita klik, ayo mulai. Kita masukkan nomor HP ya. Nah, di sini enaknya Bukukas itu mendeteksi otomatis nomor HP yang ada di handphone kalian untuk pertama kalinya. Silahkan pakai nomor yang kalian hendaki ya. Saya pilih yang atas saja. Kalau setelah itu kita login atau mendaftar ya. Ini pakai SMS saja yang mudah. Menurut saya loh. Kalian bisa juga verifikasi lewat WhatsApp. Tapi saya lebih suka pakai SMS karena cepat. Tunggu beberapa saat, nanti otomatis akan terdeteksi. Nah, seperti ini, verifikasi sudah masuk. Nah, aduh ya, di sini kalian, karena saya sudah membuat ya, kita buat terlebih dahulu aja biar mudah. Jadi step by stepnya itu bisa komplit dari awal. Misalnya saya buat itu namanya apa ya, onbab sembako, misalnya ini untuk toko sembako. Nah, ini bisa pribadi, ini untuk jika kalian ingin mencatat keuangan pribadi ya. Nah, ini untuk bisnis. Nah, kalian pilih bisnisnya apa, misalnya adalah toko sembako. Kita klik simpan. Nah, di sini kita masukkan ya transaksinya di sini. Nah, di sini untuk yang awal itu kalian bisa minta diajari ya, ajarin dong, nanti kalian diberitahu step by stepnya. Karena saya sudah sedikit paham, maka ya bukan sedikit, saya sudah paham, maka klik nanti saja. Oke, langsung kita buat transaksi pertama itu untuk modal awal ya. Yang namanya bisnis itu pasti harus ada modal awalnya, misalnya modal awal 5 juta. Kemudian kita klik centang di sini. Nah, ini tidak usah diisi ya harga pokoknya. Kemudian kita kasih keterangan, misalnya modal awal. Nah, dan transaksinya itu terjadi misalnya di tanggal 20 kemarin. Kita terapkan dan ini klik lunas ya. Kemudian detail barang tidak usah. Terus metode pembayaran, misalnya ini kan tunai. Kalau misalnya kalian ya, ini nanti aku jelaskan yang ini, pilih kontak sama screenshot ini. Kita simpan transaksi terlebih dahulu untuk modal awalnya. Kita klik simpan. Kemudian ini. Nah, ini modal awalnya sudah ada ya. Misalnya kita mau buat ada transaksi lagi, misalnya pengeluaran untuk modal. Misalnya untuk modal beli barang itu misalnya berapa ya, 2.500.000. Kita centang di sini, kita pilih kategori sembako. Untuk apa ya,
persediaan. Detail barangnya misalnya apa, misalnya beras 10 kilo, kita klik. Terus apa ya, gula pasir misalnya, biar cepat aja 20 kilo, ini misalnya 25 kilo. Tambah lagi ya, kalau toko sembako itu bawang misalnya, misalnya 30 kilo. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Terus metode pembayarannya adalah tunai ya, nah ini toko sembako. Kita klik simpan transaksi. Nah, di sini. Nah, ini di sini sudah ada keterangannya, misalnya di tanggal 20 Oktober ini kita punya modal 5 juta, terus di tanggal 27 Oktober kita ada transaksi berat 2 juta untuk itu. Kemudian kita buat transaksi lagi, misalnya ada transaksi penjualan sebesar 250.000, ini kita catat sebagai penjualan. Kemudian kita masukkan, misalnya harga pokoknya itu cuma 200.000 ya, kita untung 50.000 dari transaksi itu. Catatan keterangan misalnya penjualan pertama, kita kasih tanggal misalnya 28, kita terapkan pertama, kita klik ya, misalnya orangnya bayar lunas. Nah, kita masukkan detail barangnya, misalnya beras masukkan misalnya 5 kilo, gula pasir 3 kilo, bawangnya misalnya 2 kilo. Ini cuma gambaran aja ya, cuma contoh. Untuk detailnya nanti sesuaikan dengan bisnis kalian. Untuk metode pembayaran misalnya tunai. Nah, misalnya yang belanja itu kita tahu orangnya, misalnya kita di sini tambahkan, kita izinkan terlebih dahulu ya untuk minta akses. Nah, di sini misalnya pakai akun saya, aku eksis. Oke, kita klik jika dirasa sudah ya. Ini kita simpan transaksi 250.000. Nah, di sini sudah ya transaksi. Misalnya ada transaksi lagi sebesar 75.000. Terus dari sini kita dapat keuntungan 25.000 ya. Nah, di sini catatan keterangan adalah penjualan kedua utang. Nah, misalnya terjadi di tanggal 30, terus kita tandai belum lunas karena ini utang ya, masih diutang. Detail barangnya misalnya apa, beras 3 kilo, bawang 1 kilo, gula pasir 1 kilo, dan kita klik simpan. Metode pembayaran adalah tunai. Kemudian kita pilih kontaknya. Nah, sebagai contoh aja ini pakai nomor adik saya aja. Nah, ini udah simpan. Kemudian ini kalau kalian ada bukti transfer atau foto ya. Nah, kemudian kita klik simpan transaksi. Nah, di sini ada keterangan belum lunas. Nah, nanti di transaksi ini kan ada keterangannya di sini. Walaupun kita udah dapat keuntungan ini sebesar 25.000 ya tadi ya. Nah, di sini ini 2.500.000, terus ada keuntungan 75.000 ya tadi ya, dari 50.000 dan juga 25.000 ini. Namun ini kan belum lunas. Nah, untuk memberi peringatan untuk yang utang, misalnya udah 5 hari atau 7 hari orangnya itu belum bayar, kita bisa ingatkan dari sini. Kita nggak perlu datang ke rumahnya capek-capek, kita klik di sini yang belum lunas ya, atau lewat sini yang hutang,
kemudian yang ini utang pelanggan ini ya yang belum lunas. Di sini kita bisa lihat laporan utang. Nah ini kita klik sini. Oh bukan yang ini, maaf, salah. Nah di sini pelanggan. Oke, kita bisa unduh laporannya dalam bentuk PDF. Kita klik izinkan. Nah kalian bisa mengirim invoice hutang ya, ini bisa kalian bagikan langsung, kirim file misalnya tadi ke kontaknya adik saya ya. Ini untuk yang PDF nya. Nah ini untuk invoice. Nah kalian juga bisa langsung lewat ini WhatsApp lewat lebih mudah lagi. Kalian tinggal klik icon WhatsApp, kemudian kita pilih aplikasi WhatsApp, kita kirim ke orangnya ya. Ini halo bos, masih utang ya, jangan lupa dilunasi. Nah gitu, kita klik kirim. Nah ini yang tadi adalah untuk yang PDF nya, ini untuk speknya ya, itu untuk fitur yang transaksi. Terus di sini kalian untuk transaksi juga bisa lihat di sini ya, semua untuk semua transaksi, misalnya untuk hari ini apa, minggu ini. Nah dari di sini adalah keuntungannya masih minus ya, karena kalian mengeluarkan uang 2.500.000 namun kalian baru dapat keuntungan sebesar 75.000 ya. Sini masih kalian hitungannya masih rugi ya, ya maksudnya secara keseluruhan kalian untung 75.000, tapi kan yang barang belum keluar kalian masih ini ya. Jadi nanti di sini akan kelihatan nanti plus minusnya dari pembukuan kalian ya, karena dari 2.750 tadi yang udah uang masuk yang terputar baru 325.000 orang yang masuk atau transaksi yang masuk. Misalnya ini udah melakukan pelunasan, kita klik transaksi di sini, misalnya ini belum lunas, kita klik, kemudian kita klik tandai lunas. Nah kita klik ya, oke, berarti ini sudah masuk ya, berarti sudah tidak ada yang hutang lagi. Nah enaknya apa ya, buku kas ini kalian juga bisa ini membuat ini kartu nama. Nah di sini kalian bisa atur warnanya sesuai kalian, karena saya suka warnanya merah ya merah. Kemudian nama pemilik misalnya saya klik Imam Suhadi, kemudian emailnya kita masukkan sebagai contoh ya. Alat bisnis misalnya Muntilan Magelang, sosial media atau toko online kita pilih misalnya apa ya, Facebook, nama akunnya adalah Unwab Store. Kemudian kan ini udah tahu buat, nah ini adalah previewnya, kita klik simpan.
Oke, kalian bisa unduh ya kartu namanya. Seperti ini berarti sudah terdownload. Kalian juga bisa membagikannya ke WhatsApp. Nah, setelah klik kembalian tadi kan, untuk pembagian di WhatsAppnya kita klik bagikan di sini. Kita klik bagikan, misalnya kita ingin kirim kartu nama ke, misalnya kirim kartu nama. Nah, seperti ini. Saya ada yang minta kartu nama kalian bisa kirim ya. Kalian tanpa susah-susah bikin desain sudah jadi, tinggal kirim saja untuk keperluan bisnis ya. Ini seperti ini contohnya. Oke, nah ini kalian juga bisa simpan. Terus ini kalian bisa unduh ya, misalnya kalian unduh laporan laba ruginya, kalian bisa unduh. Maklum agak lemot ya. Sini misalnya laporan, nah ini laporan utang pelanggan sebagai contoh aja ini. Kita buka ya. Nah, ini bisa kalian print. Enaknya ini ya di Bukas ya. Kalian pokoknya itu kalian serba dimudahkan lah untuk pencatatan pembukuannya. Oke, sekian ya review tentang aplikasi Bukukas. Saya harap tutorial yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian ya, untuk pebisnis baru terutama yang ingin mempermudah mencatat transaksi ya. Sekian, tambahan saja, aplikasi ini gratis, kalian tidak akan dipungut biaya apapun ya. Jadi selama gratis dan bisa memudahkan, kenapa kita tidak mencobanya gitu. Oke, sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Apabila tutorial ini bermanfaat, silahkan like ya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semuanya bisa tahu, terutama untuk teman-teman UMKM, bahwa ada aplikasi pencatatan pembukuan yang sangat efektif dan efisien serta memiliki fitur komplit bernama Bukukas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.